Ya welcome YouTube. Awkward banget ya. Opening apa ya? Opening buat YouTube-nya kayak gitu banget. Welcome YouTube. Aku ngikutin si Mister Lama sih sebenarnya, Mister Lama SC. Dia konten kreator buat sekarang dia main Diablo 2 R sama Diablo 2 modnya gitu apa sih? Sebelumnya dia main StarCraft gitu. Tapi aku nonton dia pas pas main Diablo 2 sih. Soalnya aku juga main Diablo 2 cuma ya terpaut waktu. Seperti itulah kira-kira. Ya kan awkward kan kalau tiba-tiba kita masuk transisi terus opening opening buat YouTube. Emang rada gimana gitu. Aku belajar gitu soalnya di streamnya si Mister Lama begitu. Kadang dia kalau lagi stream di Twitch gitu, terus udah waktunya recording buat YouTube, dia main masuk aja gitu. Terus chatnya tuh kayak, bentar kita recording nih sekarang. Yuk kita recording sekarang. Iya malam ini aku mau lanjutin lagi perahu kertas yang kemarin kita mulai bukunya. Ya bukunya di Lestari itu emang aku nggak bisa serius men. Ini karena aku personal favorite kali. Iya kayak penilaian aku bakal sangat bias kalau kalau baca buku ini soalnya nggak tahu men aku senang aja gitu bacanya. Kayak aku senang ceritanya, aku senang pembawaannya gitu. Jadi ya maaf maaf aja kalau sepanjang perjalanannya aku bakal bakal sangat bias gitu kayak kayak lagi fanboying gitu aku kalau baca baca bukunya di Lestari serius. Aku seneng dianya ya. Yeah, di Lestari. Wah senengnya milep. Tapi serius autornya atau penulisnya juga pribadinya menarik sih nggak tahu ya. Aku beberapa kali nggak ada kayaknya sekali deh, sekali atau dua kali pernah nonton interviewnya gitu. Aku inget kalau nggak salah itu waktu dia kolaborasi sama Noah bikin lagu, salah satu lagunya apa sih, iya dia tuh si si cara bertuturnya tuh unik ya, maksudnya nggak tahu aku betah aja dengerinnya. Suaranya juga ya iyalah dia member B3 tuh kan, bener kan kalau udah bahas soal buku ini aku jadi kayak fanboying gitu. Ya udah kita paham lu ngefans udah aja. Iya. Yeah. Tapi dan aku nggak nyangka aja ternyata di apa ya, di balik sisi glamor dia yang selebriti dan seperti itu dia punya apa ya pemikiran yang mendalam seperti itu. Iya men kayak baca Supernova tuh kayak kayak apa ya kayak kayak ngelihat satu satu ide atau satu gagasan didekonstruksi jadi fine art gitu anjir. Lu bisa bayangin gak kayak kayak apa ya kayak gagasan yang apa ya kayak ya, ide kayak supernova pertama ke KPBJ gitu ya kayak soal apa ya soal soal kehidupan hedonis terus yang apa ya. Iya sebenarnya KPBJ itu rada rada hedonis tapi dia ngedekonstruk kehidupan yang 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 seperti itu gitu, yang orang-orang yang udah ada di puncak karirnya, yang yang mereka udah nggak tahu lagi harus harus kemana. Iya terus pilihannya antara iya dan bisa kapanpun menjadi hedon gitu hidupnya. Iya kayak perjalanan mencari mencari makna hidup seperti itu dia dekonstruk dengan indah jadi fine art aja. Itu loh maksudnya aku nggak nemuin, aku kayaknya aku nggak bisa nemuin hal semacam itu dari penulis lain. Nggak tahu aku klik aja sih waktu baca KPBJ. Terus di apa ya terus di yang akar juga, akar tuh soal kehidupan nomaden dan traveling kayak gitu. Iya si tokoh utamanya saya sih si Body Body, dia anak pang terus so, hidupnya nomaden terus dia uh, terus dari kehidupannya itu tuh yang nomaden dan yang anti apa sih anti ke kemapanan tuh
ada maknanya, maksudnya ada, gak tau, jadi indah aja gitu. Aku ngelihat ngelihat body tuh anak pang, tapi aku bisa relate dengan anak pang itu, soalnya apa ya, gak, dia tuh nggak, mungkin gitu ya, mungkin dia memanusiakan karakter yang biasanya teralienisasi di cerita lain. Soalnya yang aku lihat sih kayak di KPBJ, dia Diva tuh seorang seorang pelacur kelas high class gitu kan. Kalau di cerita lain mungkin bakal di alienate seperti itu, tapi di KPBJ aku merasa Diva tuh dimanusiakan. Iya, yeah. Nggak tahu, aku ngerasa bisa relate aja dengan Diva yang seperti itu. Terus terus yang apa sih, yang tiga gitu ya, yang tokoh utamanya, terus aduh aja lupa, tapi dia imut banget sih. Iya, kayak kayak bikin warnet gitu. Iya. Sama si itu tuh, sama aduh aja, aduh aku lupa si, tadi kayaknya aku baca baca seri Supernova kan di sini. Gak tau, aku paling, mungkin dari semua karakter yang di Supernova aku paling relate sama si itu tuh. Seperti yang hacker yang muncul di buku 3 terus muncul di buku 6 juga. Dia si, aduh aku lupa namanya sial. Harusnya namanya nggak se anti hero, anti komedi, anti peluru. Gak gitu. Mungkin sebenarnya gagasannya rada-rada new age sih, rada-rada esoterik gitu, tapi dia bisa nyampeinnya dengan enak. Dan aku bisa mengerti sih kalau ternyata bacaan seperti itu nggak untuk semua orang. Iya, aku pun awal-awal tertarik sama tema-tema esoteris tuh dari Supernova sebenarnya. Iya, kayak kenal soal light worker, soal soal starship tuh dari Supernova sebenarnya. Ya gagasan kayak gitu nggak umum sih emang. Tapi biarpun begitu sih, cara penceritaannya tetap 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 apik sih. Nggak tahu. Ya gimana dong, saya udah suka dengan tulisannya. Makanya aku agak ragu-ragu kemarin lihat Rapi Jali. Iya, di waktu ke Gramet aku lihat Rapi Jali sama Aroma Karsa gitu, yang buku barunya gitu. Aku takut dia flop. Aku takut dia nggak sebaik Supernova. Jadi ntar deh aku bacanya kalau hype-nya udah turun. Ya men, aku bahas bahas di Lestari itu udah kayak fanboying gitu. Sama kayak aku bahas bahas Gen Urobuchi. Iya, atau Makoto Shinkai, atau Ogure Ito, atau Nishio Ishin, atau Ogure Ito yang ngerjain naskahnya Nishio Ishin. Iya, soalnya mereka-mereka itu yang apa ya, yang aku nggak kenal mereka pribadinya, tapi dari karyanya aku ngerasa ngerasa punya temen aja kayak gitu. Iya, aku nggak kenal orang-orang itu secara personal sebenarnya, tapi karyanya kayak kayak udah dekat banget gitu dengan gue. Kayak bersinggungan, bahkan di level yang udah ngebantu aku struggling in a daily basis. Iya, kayak kalau bahas soal air gear tuh, uh, air gear dan masa sekolahku tuh udah deket banget lah. Canda halal. Pamit dulu paman, kalau ada apa-apa tak aja di DC, oke? Okay? Yoi. Berarti saya nggak bisa cicip ya. Nggak, mie itu janda halal soalnya udah lewat ujab kabul. Apa sih anjing? Iya, janda halal. Iya. Yeah. Nggak tahu, aku di air gear tuh ngerasa bahasa vulgar tuh bisa dimaafkan. Iya, yeah, dulu tuh aku tuh apa ya, lahir lahir, tumbuh, berkembang dan dididik di keluarga yang nggak apa ya, yang secara tata krama tuh sangat strict kan, cuk.
baru di air gear doang aku ngerasa anjir nggak apa-apa pakai bahasa vulgar ternyata kayak gitu. Kayak maksudnya kayak apa ya, ya gitu maksudnya sama temen anjing-anjingan gitu ya, ya udah maksudnya nggak salah juga maksud, karena bahasa pergaulan kadang seperti itu. Kayak goblok-goblokannya tuh enak gitu. Yang penting kita nggak hostile dalam penggunaannya. Iya bisa ngebedain gitu mana bahasa anjing-anjingan yang apa ya, yang akrab, dan mana yang anjing-anjingan yang hostile. Jadi lebih peka gitu. Iya, kalau dipikir aku tidak diajarkan untuk pakai bahasa semacam itu. Aku belajarnya malah dari air gear kalau dulu. Soalnya dulu tuh si Alex tuh nggak ngeluarin, enggak, level komik, cuma di level komik eh gaya bahasanya bisa lebih lepas kayak gitu kan. Kalau Alex atau Gramedia in general dia nggak bikin kayak gitu. Iya, bahkan kayaknya buat komik Indonesia aja bahasa apa ya, bahasa anjing-anjingan goblok-goblokan kayaknya masuk sensor deh. Nggak tahu sama editornya dulu masih siapa ya, aku belum lihat soalnya. Zamannya Mas Gupta kayaknya belum belum deh kayaknya. Ya aku ingat beberapa komik Alex yang terbitan Indonesia dulu ada yang cukup baku juga. Chess Suryo kalau nggak salah yang bahasanya agak bisa bisa lebih fleksibel, tapi dia juga nggak sampai anjing-anjingan sih di situ. Ya cuma di level komik doang, dan kayaknya cuma di komik Air Gear doang yang si Oguri itu bikin apa ya, bikin slangnya itu bikin bisa lebih fluid gitu dengan apa ya, dengan konteksnya. Iya, aku sempet baca Air Gear yang belum ditranslate soalnya, dan dia emang bahasanya fluid ya, kayak kayak seolah-olah dia kayak seolah-olah emang emang orang orang beneran yang ngomong kayak gitu, nggak tahu ya. Soalnya ada logatnya juga gitu, ada kayak kayak logatnya si Sora Takeuchi kalau di komik translatannya tuh nggak apa ya, nggak kentara, tapi kalau apa sih, nggak kerasa gitu, tapi kalau di komik Jepangnya asli kerasa, apa sih, kerasa banget dia Kansai bandnya tuh. Ya itu something yang lost in translation. Ya, yeah. Iya, dengan buku-buku itu yang ngebantu aku buat buat survive in daily basis kayak dari zaman sekolah. Iya, kayaknya dari zaman sekolah sih sampai ke sini. Makanya kalau kalau bahas karya mereka rasanya aku kayak bahas teman lama yang udah akrab deket. Padahal ya, padahal dengan orangnya aku nggak tahu, nggak kenal, tapi karyanya kayak deket banget gitu. Oke, aku mulai dari bab 4 malam ini. Yoi. Aku masih agak kesulitan buat buat apa ya, buat apa ya, buat memerankan dialognya. Soalnya beda men, iya, dia nggak kayak apa ya, dia dialognya tuh nggak kayak dialog di novel gitu. Dialognya bener-bener kayak orang orang ngomong terus dicatat kayak gitu, kata per katanya. Gak tahu aja, agak beda soalnya yang kemarin dialog yang di bukunya Terelie misalnya, dialognya masih bisa kubawain dengan baik soalnya dialognya kayak kayak scripted gitu kerasa. Ya ini dialog emang scripted, emang emang ditulis gitu. Tapi kalau di sini mau kubawain kayak ini mah kayak dialog kayak orang ngomong ditulis word per apa sih ya, kata per katanya ditulis gitu. Jadi ya kadang kesulitan juga di situ. Terus belum lagi kayak kayak ada gap generasi yang belum 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 sepenuhnya aku pahamin di sini. Kayak kemarin Karma Chameleon aku kudu cek dulu di YouTube bentar, ini bawanya gimana sih Karma Chameleon. Ya gap generasinya juga cukup jauh, jadi aku buat bisa relate dengan apa, relate dengan uh,
dengan karakternya kadang butuh effort. Anjir tadi padahal sebelumnya aku pikir udahlah, perahu kertas aku udah baca ini anjir. Kayaknya nggak sulit-sulit banget, ternyata iya ternyata. Aku mulai dari bab 4 judulnya Lingkaran Suci. Di ruangan tamu yang digunakan bersama itu, tampak karton pipih lebar bekas pizza menganga terbuka. Sebuah TV yang tak ditonton menyala dengan suara sayup. 4 orang duduk di lantai, berbincang asyik sambil tertawa-tawa. Dengan dus pizza kosong sebagai pusat bagaikan kawanan Indian yang mengelilingi api unggun. Kugi, giliran lu kasih ide. Oke, Kugi berdehem. Di lingkaran suci ini, sebutkan hal paling aneh yang pernah kita lakukan. Ayo yang jujur. Ayo yang jujur ya. Maaf, sebetulnya gue kurang setuju. Noni angkat tangan. Karena bagi Kugi semua hal nggak ada yang aneh, termasuk yang paling aneh sekalipun untuk ukuran orang normal. Mereka tergelak-gelak termasuk Kugi. Itu memang apesnya lu aja Non, dan untung di gue. Celetuk Kugi. Noni berpikir sejenak. Waktu SD, gue pernah ikut drama sekolah dan dapat peran jadi Paraden, lengkap dengan kumis palsu. Semua terkikik-kikik. Secara fisik lu memang kurang cocok Non, tapi karakter pas banget. Giliran Kinan. Lip sync lagu Maggie Z dengan lengkap dengan joget. Pengakuan Kinan disambut sunyi. Semua terlongo takjub. Melihat reaksi itu, Kinan merasa perlu memberikan penjelasan. Jadi, waktu itu ada malam kesenian di sekolah gue di Amsterdam, dan karena mereka tahu gue dari Indonesia, gue diminta menyumbangkan satu kesenian yang khas Indonesia. Ya cuma itu yang gue bisa, tapi mereka suka banget satu sekolah ikut joget. Lagu yang mana? Sakit gigi. Sunyi lagi. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan yang diprakarsai oleh Eko. Tak lama yang lain mengikuti. Terima kasih. Kinan membungkuk hormat. Giliran Kugi. Anak itu berpikir keras. Betul kata Noni, pikirnya. Berhubung hampir semua yang ia lakukan cenderung aneh, susah sekali memilih satu. Ayo dong, lama banget sih, desak Eko tak sabar. Bentar. Susah banget nih, gumam Kugi. Mukanya berkerut-kerut tanda berpikir keras. Mau dibantu, Gi? Tahu-tahu Noni memberi usul. Please. Kugi suka kirim surat ke Dewa Neptunus, ungkap Noni sambil menahan geli. Alis Kinan seketika bertemu. Gimana caranya? Oh gampang. Dulu waktu rumah gue masih di dekat pantai, ya gue hanyutkan di laut. Sesudah itu dihanyutkan saja di segala aliran air, karena semua aliran air bermuara ke laut. Kugi langsung duduk tegak dan menjelaskan dengan semangat. Terus tujuannya lu kirim surat apa? Eko bertanya. Teman-teman, sudah saatnya kalian tahu bahwa gua ini sebetulnya. Kugi menahan napas, suaranya bergetar. Alien. Sunyi yang lebih mencekam, atau tepatnya mencekik, seketika memberangus mereka. Eko sudah mau mati menahan semburan tawa. Gua sebetulnya anak buah Neptunus yang dikirim ke bumi untuk jadi mata-mata, papar Kugi lagi. Dan secara kebetulan sekali, zodiak gua Aquarius. Ajaib kan? Tambahnya dengan mata berbinar-binar. Sama dong, gue juga Aquarius, sahut Kinan. Yo brother. Kugi kontan menjabat tangan Kinan. Eko membelasakan kepalanya ke dalam bantal, tertawa terpingkal-pingkal. Kok gue serasa ada di tengah alien nation gini ya? Cetusnya dari dalam benaman bantal. Betul kan? Tantangan ini memang gak relevan buat si Kugi, kata Noni lagi. Ayo giliran kamu kok. Dengan segala hormat, tapi hal paling aneh yang pernah gue lakukan adalah naksir Kugi. Kinan terbahak keras diikuti Kugi yang sampai terguling ke lantai. Terguling di lantai. Sementara mulut Noni menganga tak percaya. Kamu pernah naksir Kugi? Kapan? Ya, waktu aku kelasnya sebelahan sama dia lah, pas kelas 2 SMP. Untung kamu udah keburu pindah sayang. Jadi gak perlu ikut menyaksikan aib ini. Eko menepuk bahu Noni. Tenang Non, langsung menyesal kok. Dulu aku sering ke taman bacaannya Kugi.
Bisa naksir karena setiap ketemu Kugi selalu pas dia lagi baca buku. Begitu ngobrol, bubar jalan. Eko pun tergelak-gelak. Terus kok kalian bisa jadian? Kinan perlahan menunjuk Eko dan Noni. Eko langsung pasang tampang serius. Sebetulnya cinta sejati gua adalah Noni, Nan. Gua udah naksir dia dari kelas 1 SMP. Alah gombal, kenal aja belum, semprot Noni. Kamu kan kenal aku justru karena aku pindah, gara-gara pernah ketemu aku di rumah Kugi kan? Yang mungkin waktu itu kamu masih jadi pelanggan setia taman bacaannya dalam rangka PDKT. Baru deh, so akrab, so udah naksir aku dari kelas 1. Padahal aku yakin kamu tahu aku aja enggak, cerocos Noni sengit. Ya elah Non, dendam banget sih, namanya juga usaha. Bukis sedikit kan biasa, yang penting hasilnya. Eko membujuk-bujuk. Jadi kalian dicomblangin Kugi, tanya Kinan lagi. Boro-boro. Kali ini Eko dan Noni satu suara. Kugi menggeleng. Sorry, aku paling anti percomblangan dan segala usaha perjodohan lainnya, sahutnya kalem. Si semprol satu ini justru orang yang paling menghalang-halangi. Tahu nggak? Sambar Eko lagi. Masa dia pernah bilang ke Noni kalau gue itu spesies berbahaya? Ya, gue kan cuma menganalisa dari statistik pengembalian buku lu kok. Dan judul-judul apa yang judul-judul apa yang lu pinjam? No hard feeling dong. Tuh, kebangetan gak dia? Masa prospek gue dihancurkan gara-gara track record kartu anggota taman bacaan? Memangnya aku pinjam buku apa aja? Tanya Kinan pada Kugi, betulan penasaran. 2 tahun jadi anggota, masa cuma pinjam Godam si Putra Petir? Dan lebih dari 10 kali dia pinjam yang judulnya Anak Rabaan Setan, jawab Kugi. Terakhir malah udah nggak dibalikin, malah aku nggak curiga. Menyusul seketika ledakan tawa Kinan dan Noni. Wajah Eko merah padam. Kali ini ia terpaksa bungkam. Kugi berdehum lagi. Nah, berhubung segala sesuatu yang berhubungan dengan gua adalah keren adanya, jadi nggak ada jadi gua nggak aneh. Dan Eko yang harusnya lebih aneh karena bisa suka sama orang aneh, bahkan jadi anggota perpustakaan orang aneh dengan buku pilihan yang aneh, akhirnya juga jadi nggak aneh. Kalau begitu, pemenang lingkaran suci kali ini adalah Kinan. Mereka bertiga berseru kompak. Malam itu ditutup dengan Kinan yang memperagakan lip sync lagu sakit giginya Meggy Z. Hai, boleh masuk nggak? Kugi yang sedang mengetik di komputer terkejut melihat Kinan muncul di pintu kamarnya yang setengah terbuka. Lo belum pulang? Tanya Kugi sambil melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Pinginnya sih, tapi gak enak ganggu yang pacaran. Cuma bingung aja bengong di luar. Kugi pun segera membukakan pintu. Silahkan masuk, Menir. Kinan melihat sekitar, tampak terkesan. Kenapa? Kamarku rapi ya? Gak matching sama yang punya? Iya, saya gak sangka. Jawab Kinan jujur. Matanya lalu berlabuh pada sebuah figura berisikan foto keluarga Kugi. Keluarga besarku, The K Family. 5 bersaudara, nama depannya dari kak semua. Kugi menjelaskan. Ini abangku paling besar, Karel. Kakak perempuanku, Karin. Ini abangku yang cuma beda setahun sama aku, Kevin. Dan adik bungsuku, Kesha. Nama kamu yang paling unik ya? Tepatnya yang paling aneh. Kugi tergelak. Kayaknya waktu itu orang tuaku habis bahan. Masih untung gak jadi karbol. Tapi kamu yang paling cantik. Mendadak kerongkongan Kugi seperti tercekat. Tangannya serta-merta menunjuk ke arah rak buku tempat koleksi komik dan buku dongeng yang berbaris rapi. Demi mengalihkan pembicaraan. Ini sebagian kecil koleksiku, yang di rumah jauh lebih banyak. Kata Eko, kamu suka nulis dongeng ya? Iya, hobi sejak kecil. Tulisan kamu udah banyak? Kalau kuantitas sih banyak, tapi pembaca nggak ada. Dan bukannya tulisan baru bermakna kalau ada yang baca. Kugi tertawa kecil.
Sejauh ini sih cuma dinikmati sendiri aja. Kenapa begitu? Kenapa gitu? Siapa sih yang mau baca dongeng? Kugi terkekeh lagi. Mungkin aku harus jadi guru TK dulu supaya punya pembaca. Minimal dongengku bisa dibacakan di kelas. Banyak penulis cerita dongeng yang bisa terkenal dan gak harus jadi guru TK dulu untuk punya pembaca. Senyum simpul mengembang di wajah Kugi, seolah-olah hendak menjawab pertanyaan klasik yang sudah ia hafal mati jawabannya. Kinan, umurku 18 tahun, kuliah jurusan sastra, kepingin jadi penulis serius dan dihargai sebagai penulis serius. Orang-orang di lingkunganku kepingin jadi juara menulis cerpen di majalah dewasa, atau juara lomba novel Dewan Kesenian Jakarta. Dan itu menjadi pembuktian yang dianggap sah. Sementara isi kepalaku cuma Pangeran Lobak, Pris Ledri, penyihir Nyi Kunyit, dan banyak lagi tokoh-tokoh sejenis. Di umurku, harusnya aku nulis kisah cinta, kisah remaja, kisah dewasa. Banyak cerita dongeng yang isinya kisah cinta. Intinya adalah, semua itu gak matching antara umurku, profilku, cita-citaku, pembuktian yang harus aku raih, dan isi kepala ini. Saya masih gak ngerti. Kinan melipat tangannya di dada. Waktu aku kecil, punya cita-cita ingin jadi penulis dongeng masih terdengar lucu. Begitu sudah besar begini, penulis dongeng terdengar konyol dan gak realistis. Setidaknya aku harus jadi penulis serius dulu. Baru nanti setelah mapan, lalu orang-orang mulai percaya aku bisa nulis dongeng sesuka-sukaku. Jadi, kamu ingin menjadi sesuatu yang bukan diri kamu dulu, untuk akhirnya menjadi diri kamu yang asli. Begitu. Ya, kalau memang harus begitu jalannya, kenapa enggak? Bukannya itu yang gak matching? Tanya Kinan lagi, tajam. Asal kamu tahu, di negara ini cuma segelintir penulis yang bisa cari makan dari nulis tok. Kebanyakan dari mereka punya pekerjaan lain. Jadi wartawan kek, dosen kek, copywriter di biro iklan kek. Apalagi kalau mau jadi penulis dongeng. Sekalipun aku serius mencintai dongeng, tapi penulis dongeng bukan pekerjaan serius. Gak bisa makan. Tadi kamu makan pizza. Gak ada masalah kan? Artinya kamu bisa makan. Aku harus bisa mandiri. Punya penghasilan yang jelas. Baru setelah itu, terserah. Nada suara Kugi mulai tinggi. Aku gak tahu kamu selama ini ada di planet mana, tapi di planet bernama realitas ini, aturan mainnya ya begitu. Kinan terdiam. Di kepalanya melintas gulungan-gulungan kanvas bertorehkan lukisan yang ia tinggalkan di Amsterdam. Betul, memang begitu aturan mainnya, gumamnya. Keduanya membisu, cukup lama hingga suasana di kamar itu terasa menjengahkan. Saya tunggu di luar ya. Siapa tahu Eko bentar lagi mau pulang. Kinan pun berjalan ke arah pintu. Sebentar, sergah Kugi. Aku mau kasih pinjam kamu sesuatu. Ia lalu membuka lemari kecil di bagian bawah meja belajarnya dan mengeluarkan bundel tebal berukuran A4 yang dijilid ring logam. Kinan menerima bundel yang disodorkan padanya. Di sampul depannya tertulis, kumpulan dongeng dari peti ajaib oleh Kugi Karma Kameleon. Aku punya peti kuno, dikasih sama Karel abangku. Bentuknya kayak peti harta karun yang ada di komik-komik. Karel bilang, peti itu diambil dari perahu karam dan isinya gulungan-gulungan naskah sejarah yang jadi hancur karena terendam air laut. Aku senang sekali dapat peti itu, dan aku bertekad untuk mengisinya ulang dengan naskah-naskah dongeng buatanku, supaya peti itu kembali berisikan sesuatu. Aku menulis dengan super semangat, bertahun-tahun, dan jadilah bundel itu. Silahkan kamu baca-baca. Kamu bisa kembalikan kapanpun kamu mau. Kinan menatap Kugi, kehilangan kata-kata. Diusapnya sampul depan bundel itu dengan hati-hati. Barang itu belum pernah berpindah tangan sebelumnya. Aku juga gak tahu kenapa bisa tergerak meminjamkannya sama orang yang baru aku kenal tadi sore. Ucap Kugi pelan. Makasih, dan maaf kalau tadi saya
Baru beberapa tahun yang lalu aku tahu kalau peti itu dibeli Karel dan ayahku di toko barang antik di Jalan Surabaya di Jakarta. Peti itu bukan peti harta karun, bukan juga dari kapal karam. Sama seperti Neptunus yang tidak ada, dan surat-suratku yang mungkin cuma jadi mainan ikan, atau jadi sampah yang bikin sungai banjir. Kugi menatap Kinan tajam. Dan itulah kenyataan di planet bernama realitas ini. Kinan kembali kehilangan kata-kata. Keheningan kembali membungkus ruangan itu. Namun ada satu hal yang mengusik Kinan, dan ia memutuskan untuk bertanya. Nama lengkap kamu Kugi Karma Kameleon? Bukan Kugi Alisa Nugroho. Jauh ya. Malam itu Kinan terjaga hingga larut. Ia tenggelam dalam dunia khayal Kugi yang membawanya jauh ke negeri anti grafitia yang bergantung di selapis langit sebelum bulan. Di bawah tanah tempatnya Johnny Gorong si undur-undur penggali, ke dunia sayur mayur tempat Wortelina menjadi penari balet yang ternama. Kinan menyadari betapa berharganya bundel yang ada di tangannya itu. Setiap helai bernapaskan semangat dan rasa percaya yang begitu kuat. Sebagian besar naskah itu ditulis Kugi menggunakan komputer, tapi ada banyak juga yang ia tulis dengan tangan. Bahkan beberapa kali Kugi kedapatan mencoba menggambar, membuat ilustrasi atas tokoh-tokohnya sendiri. Ada rasa haru yang spontan membersit ketika Kinan melihat usaha Kugi itu. Anak ini adalah penulis yang luar biasa, tapi dia sama sekali tidak bisa menggambar, komentarnya dalam hati. Kinan lalu meraih buku sketsanya yang masih baru, meraih peralatannya yang masih tersimpan di dalam tas, dan ia mulai menggambar dengan tekun. Sepanjang malam, Kinan membuat puluhan sketsa sekaligus. Saat ayam berkokok dari kejauhan, Kinan baru berhenti, tersadar bahwa baru kali itulah ia menggambar begitu banyak untuk seseorang yang baru dikenalnya tadi sore. Ya itu tadi bab 4. Nggak tahu. Ya ceritanya udah mulai masuk ke bagian yang aku suka. Gak apa-apa ya, aku fanboyingnya udah kan tadi di awal, jadi kita langsung ke bab 5 aja kali ya. Sebatang pisang susu. Ya, bab 5. Sebatang pisang susu. Bandung, September 1999. Dari kejauhan Kugi seketika bisa mengenali sosok itu. Tubuh yang menjulang tinggi dengan rambut melewati bahu yang diikat satu. Di punggungnya tergandul ransel merah marun dengan emblem huruf K, warna hitam yang dijahit di tengah-tengah. Dia satu-satunya yang berambut gondrong di tengah anak-anak angkatan baru yang dipotong cepak gara-gara ikut ospek. Dia memilih tidak ikut ospek daripada kehilangan kuncirnya itu. Satu-satunya peninggalan otentik dari Amsterdam yang terbawa sampai ke Bandung. Katanya begitu. Hey Kai, hey another K. Hey K, hey another K. Kinan tertawa lebar sambil sekilas mengacak rambut Kugi. Baru mandi ya? Kugi langsung manyun. Segitu kelihatannya kah? Oh jelas sekali, rambut kamu masih basah dan kamu kelihatan agak cemerlang dari biasa. Bentar. Kugi manyun lagi. Tumben aku ketemu kamu di kampus. Kalau bukan kita berempat punya ritual nonton Midnight setiap Sabtu, kayaknya aku nggak akan ketemu kamu di mana-mana lagi. Sibuk ya? Kinan menebarkan pandangannya ke sekitar, mengangkat bahu sekilas. Saya di kampus hanya seperlunya aja. Gak terlalu suka nongkrong-nongkrong. Kugi ingin berceletuk, pantas saja. Hampir setiap hari ia melewati fakultas ekonomi tempat Kinan berkuliah. Dan hampir setiap hari ia melongok untuk melihat keberadaan ransel merah marun bertulisan K itu. Kugi bahkan sempat curiga jangan-jangan Kinan sebetulnya kuliah lewat jalur universitas terbuka. Kalau makan siang di kampus, masih berminat? Tanya Kugi. Tergantung siapa yang ajak. Kugi menggelengkan kepala. Jawaban yang salah. Harusnya tergantung siapa yang bayar. Jadi, saya bakal ditraktir nih. Ada satu tempat makan yang wajib dijajal.
Jangan ngaku anak kampus deh kalau belum pernah ke sana. Enak banget ya? Bukan, murah banget. Oh, pantesan naktir. Gumam Kinan sambil mengekeh pelan. Warung nasi dengan dinding bambu itu tampak padat. Orang-orang berderet memilih makanan yang disajikan prasmanan. Kinan berhenti sejenak untuk membaca plang yang tergantung di pintu. Warteg pemadam kebakaran. Mereka lalu duduk di pojok dekat jendela, bersebelahan dengan pisang susu yang tergantung bertumpuk. Kinan sungguhan terpana melihat nasi yang menggunung sampai nyaris tumpah dari pinggiran piring Kugi. Kecil-kecil makannya banyak juga ya, komentarnya. Menurut survei, selain narik becak dan gali kubur, pekerjaan menghayal dan menulis ternyata juga butuh asupan kalori tinggi, sahut Kugi. Lalu mencabut 2 pisang susu yang tergantung di sebelah kepalanya. Kinan menatap adegan itu dengan decak kagum. Kamu memang makhluk penuh kejutan. Oh, aku masih punya kejutan lain. Sebentar. Kugi merogoh kantong depan ranselnya. Tada! Handphone? Kinan memicingkan mata. Baru. Kugi tertawa lebar. Hasil keringat sendiri. Cerpenku dimuat. Honornya cukup buat beli HP baru dan traktir kamu makan siang sekarang. Wah, kejutan baru lagi. Selamat ya. Kinan menyalami Kugi. Mau baca cerpennya dong? Kugi tampak gelagapan. Mendadak ia merasa gugup. Sesungguhnya, salah satu alasan ia sering lewat-lewat fakultas Kinan adalah untuk memberikan majalah yang memuat cerpennya, yang sudah ia siapkan di dalam ranselnya dan ia bawa setiap hari. Kugi lalu membongkar tasnya dan menyerahkan majalah yang sudah agak riksek itu. Ini, aku sudah siapkan satu untuk kamu. Kinan menerimanya dengan mata berbinar. Kugi Karma Kamelian. Jadi penulis betulan. Hebat. Kugi tergelak. Aku memang sudah mengusulkan ke mamaku untuk ganti nama jadi Karma, tapi belum ada tanggapan. Saya boleh kasih tahu kamu sesuatu? Menurut saya, kamu penulis yang sangat bagus. Muka Kugi memerah. Baca aja belum kok bisa bilang bagus. Saya bukan ngomongin cerpen kamu, tapi dongeng-dongeng kamu. Mendadak Kugi merasa mati gaya, mati langkah. Ia tersadar satu hal langka telah terjadi. Dirinya salah tingkah. Benar-benar tidak tahu harus merespon apa. Akhirnya Kugi mencomot satu lagi pisang susu, mengunyahnya lahap. Kamu terakhir makan kapan sih? Lapar berat ya? Aku suka lukisan-lukisan kamu. Memangnya kamu udah lihat? Belum. Justru itu. Belum lihat aja suka, apalagi kalau udah lihat. Kugi terkekeh sendiri. Ia merasa wajahnya semakin panas dan omongannya semakin ngaco. Kalau gitu habis makan siang kita ke tempat saya yuk. Saya mau kasih lihat lukisan-lukisan saya. Kugi mengangguk. Ada senyum spontan yang tak bisa ia tahan. Mendadak ia mensyukuri celetukan asalnya tadi. Mendadak ia ingin cepat-cepat menuntaskan makan siang ini. Tempat kos Kinan terletak agak jauh dari kampus mereka. Sebuah rumah peninggalan zaman Belanda yang dikelilingi pepohonan rindang. Berbeda dengan tempat kos Kugi dan Noni yang padat, tempat kos Kinan hanya diisi oleh beberapa orang saja. Kamar-kamarnya berukuran luas dengan langit-langit yang tinggi. Napas Kugi seketika tertahan ketika pintu besar itu terbuka dan Kinan menyalakan saklar lampu. Rel-rel kawat bersaling silang di bawah plafon dengan lampu-lampu halogen kecil yang bergantung menerangi beberapa spot tempat lukisan-lukisan Kinan. Panjang banget aja. Iya kan? Rel-rel kawat bersaling silang di bawah plafon dengan lampu-lampu halogen kecil yang bergantung menerangi beberapa spot tempat lukisan-lukisan Kinan yang terpaku di dinding atau didirikan begitu saja di atas lantai. Kamar dengan ubin abu-abu itu tampak lengang karena tidak banyak perabot. Hanya satu tempat tidur, lemari pakaian kecil yang di atasnya diletakkan sebuah mini kompo, dan meja belajar besar tempat alat-alat gambar Kinan berjajar rapi. Nan, harusnya kamu bukan kuliah manajemen, tapi seni rupa. Gumam Kugi sambil pelan-pelan melangkah masuk. Dan ini lebih pantas disebut galeri ketimbang kamar kos. Kinan membawa Kugi berkeliling melihat lukisan-lukisannya, seperti orang pameran.
Ini judulnya Sunset from the Rooftop. Ini judulnya Heart of Bliss. Yang ini The Shady Morning. Yang ini Silent Confession. Dan yang paling aneh, potong Gugi, menunjuk lukisan yang hanya seperti gradasi warna dan garis-garis halus seperti lari-lari kapas. Yang lain ada gambar orangnya semua, cuma ini yang gak ada. Tebak judulnya apa? Gila, itu sih Mission Impossible namanya. Mana mungkin ku tebak. Lukisan yang satu ini jangan dipikir, tapi harus dirasa. Ada perasaan yang muncul ketika kamu lihat lukisan ini. Apa perasaan yang muncul ketika kamu lihat lukisan ini? Itulah judulnya. Kugi menatap lukisan itu lekat-lekat. Lalu ia memejamkan mata. Lama. Lantas terdengar napasnya mengembus. Dan setengah berbisik ia mengucap, bebas. Giliran Kinan yang terpaku. Perlahan ia membalik lukisan yang berdiri di lantai itu. Ia menunjuk judul yang tertera di baliknya. Kugi melongo. Freedom. Sumpah, saya sama sekali gak sangka kamu bisa menebak setepat itu. Kinan garuk-garuk kepala. Ini kebetulan yang aneh. Kugi menggeleng. Aku gak percaya kebetulan. Ini pasti karena kita dulunya sama-sama utusan Neptunus. Waktu itu kita dibekali telepati. Cuma sebelum dikirim ke bumi kita dibikin amnesia supaya seru. Katanya mantap. Kinan manggut-manggut. Bisa jadi, boleh juga teorinya. Tapi untuk pertanyaan yang satu ini aku gak mau menggunakan kemampuan telepati. Gugi nyengir. Sebetulnya ini gambar apa ya? Lukisan ini menggambarkan sudut pandang seekor burung di angkasa saat terbang. Dia tidak melihat batas apa-apa. Dia tidak melihat perintah apa-apa. Tidak terikat oleh bumi. Bebas, total. Pandangan Gugi yang tadi melekat pada lukisan perlahan beralih pada Kinan. Ia seperti tergerak untuk menanyakan sesuatu. Boleh tahu kapan kamu melukisnya? Waktu tahu saya lolos UMPTN. Kamu sebetulnya terpaksa kuliah di sini ya? Ucap Gugi hati-hati. Tidak yakin apakah pertanyaan itu pantas diajukan, tapi mulutnya seperti tak bisa ditahan. Kinan menatap Gugi balik, terbersit senyum getir di wajahnya. Gak matching, ujarnya pendek, antara minat, cita-cita, dan keinginan orang tua. Harus membuktikan bahwa saya bisa mandiri lewat melukis, sementara kesempatannya tidak pernah dikasih. Ia lalu mengangkat bahu. Mungkin harus dengan cara yang kamu bilang dulu, berputar menjadi sesuatu yang bukan kita, demi bisa menjadi diri kita lagi. Ingatan Kugi kembali ke momen di kamar kosnya dulu. Barulah ia mengerti, sesungguhnya waktu itu Kinan membicarakan dirinya sendiri. Dan kesunyian yang sama kembali hadir di antara mereka. Dan karena kamu sudah berhasil menebak judul lukisan ini, saya mau kasih hadiah. Air muka Kinan kembali menghangat. Gak percaya kalau kita bisa telepati ya? Aku tuh bukan nebak tahu, tapi gak percaya kalau kita bisa telepati ya? Aku tuh bukan nebak tahu, tapi celoteh Kugi tahu-tahu berhenti. Di hadapannya terbentang lembar pertama buku sketsa yang dibuka Kinan. Perlahan, Kugi meraih buku itu, membuka lembar demi lembar. Ini, Kinan menunjuk satu persatu sketsa tersebut. Pangeran Lobak, Prisledri, Wartelina, Nyi Kunyit, Johnny Gorong, Hopa Hopi, dan ini lembah tempat mereka tinggal. Dengan asyik Kinan menjelaskan, setetes air tiba-tiba jatuh di lembar sketsanya. Kinan kontan terdiam dan mendongak, mendapatkan Gugi yang sudah berlinang air mata. Aduh maaf, gambarnya kena ya. Sorry. Gugi sibuk menyeka air mata di pipinya. Gak apa-apa, gak masalah kok. Justru kamu gak apa-apa? Tanya Kinan khawatir. Gugi terisak, antara tertawa dan menangis. Aku cengeng ya, tapi seumur hidup belum pernah ada yang membuat ilustrasi buat dongengku. Bagus banget lagi. Aku gak tahu harus ngomong apa.
Kinan tersenyum. Cerita kamu yang bagus, inspiratif, makanya saya tergerak untuk bikin sketsa. Ini boleh aku pinjam dulu? Kugi mendekap buku itu di dadanya dengan penuh harap. Buku itu buat kamu, Gi. Ambil aja. Tak ada yang bisa menahan Kugi untuk memeluk Kinan. Tidak juga dirinya sendiri. Pelukan spontan itu hanya berlangsung 2 detik karena Kugi langsung beringsut mundur dengan muka merah padam. Makasih, bisiknya nyaris tak terdengar. Keduanya diam bergeming. Antara rikuh dan tak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya Kugi memecah kekakuan itu dengan merogoh saku celananya. Untuk sementara aku cuma bisa kasih kamu ini. Kinan menerima benda yang disodorkan Kugi. Sebatang pisang susu yang dibawa dari pemadam kelaparan. Oke, saya anggap kita impas, ucapnya sambil tersenyum. Welcome, Gung. Aduh, thank you dikasih supportive flower dong. Lah dia, iya nemplok. Ya itu tadi bab 5. Gak tahu men, ini sosudnya beda. Sosudnya gak langsung manis gitu. Perahu kertas tuh. Iya, dan entah kenapa aku sangat-sangat relate sih dengan konflik yang disajikan di sini. Maksudnya, ya aku ngerti sih. Aku relate in a soul level gitu. in a spiritual level gitu. Kayak gitu. Ya, aku lanjutin ke bab 6 ya. Ini nggak tahu nih aja. Aku baca Supernova tuh gitu aja. Tuh, aku baca di Lestari tuh gitu. Aku nggak banyak ngerannya gitu. soalnya ya anggaplah 2 minggu ke depan aku bikin broadcast gini buat diriku sendiri ya. Aduh, kedengarannya aneh ya. Kedengarannya aneh banget. Ngapain sih Del bikin broadcast buat diri sendiri? Maksudnya nggak tahu. Soalnya ini buku yang paling aku tunggu-tunggu setahun ini sebenarnya, dan pengen aku baca lagi. Jadi ya rekamannya juga, ya aku rekam ini buat diriku sendiri aja. Aneh banget emang ngincer. Gak tahu ya, gak paham. Udahlah, bab 6. Hunusan pedang es. Hunusan pedang es. Ya, namanya Fiat kuning itu berdesakan dengan mobil-mobil lain yang menyusuri jalan Dago pada malam minggu. Kugi dan Kinan di bangku belakang. Eko mengemudi. Di sampingnya ada Noni yang tengah bertelepon dengan seseorang. Noni mematikan ponselnya dengan lega. Guys, Mas Itok berhasil dapat 4 tiket. Barisan agak depan sih, tapi lumayan daripada lumanyun. Sebagai geng midnight yang profesional, kita memang harus punya koneksi kayak Mas Itok. Hidup Mas Itok. Seru Eko. Hidup. Terdengar Kugi menyahut patriotik dari belakang. 10 menit kemudian, mobil itu memasuki parkiran Bandung Indah Plaza. Dan keempatnya pun langsung bergegas ke lantai paling atas. Seorang pria kurus berkacamata menyambut mereka. Mas Itok, penjaga toko kaset langganan Eko yang suka menyambi menjadi pengantre tiket bioskop buat mereka. Ini buat Mas Eko sama Mbak Noni. Ia menyerahkan 2 tiket. Nah, ini buat Mas Kinan dan pacarnya. Keempatnya saling berpandangan, lalu tertawa bersama. Mas Itok menerima honornya, lalu berlalu dari sana. Tanpa tahu apa yang membuat keempat anak itu tertawa. Gawat, komentar Eko geli. Gara-gara keseringan nonton Midnight bareng, kita berempat nanti bisa jadi double date beneran. Amin, terdengar Kinan menyahut dari belakang. Empat-empatnya tertawa lagi, tapi Kugi sedikit merasa terusik dengan celetukan itu. Diam-diam ia melirik Kinan yang berjalan di sampingnya, mencari sesuatu, mencari semacam petunjuk entah apa. Dia sendiri tak mengerti, tahu-tahu Kinan meliriknya balik. Cepat-cepat Kugi membuang muka ke sembarang arah, menemukan mesin popcorn sebagai objek perhatian baru yang lebih aman. Mau popcorn, Gi? Kinan bertanya. Kugi merasa tak punya pilihan selain mengangguk. Kok lu duluan aja. Gue beli popcorn dulu bareng Kugi, kata Kinan pada Eko yang berjalan di depannya. Sip, jawab Eko. Ia pun melenggang menuju ruangan teater bersama Noni. Yuk, Kinan berujar ringan pada Kugi, lalu menggandeng tangannya.
Gugi tak yakin apakah Kinan menyadari perubahan yang terjadi. Dalam hati, sungguh Gugi berharap langkahnya yang berubah tersendat dan otot tangannya yang berubah tegang tidak terdeteksi. Jakarta, Oktober 1999. Sudah cukup lama perempuan itu berdiri dekat pesawat telepon di ruang tamunya sendiri. Tangannya memegang sebuah buku telepon yang terbuka. Jemarinya bergerak-gerak tanda gelisah. Kalau bukan demi sopan santun, sebetulnya aku tidak harus melakukan ini, pikirnya. Puluhan tahun telah berlalu, tapi tetap ia merasa hal ini tidak mudah. Sambil menelan ludah, akhirnya ia membulatkan tekad dan memencet tombol-tombol itu. 0361. Halo, selamat sore. Terdengar suara laki-laki remaja di ujung sana. Selamat sore, bisa bicara dengan Pak Wayan? Ini dari Ibu Lena, Jakarta. Tak lama terdengar sayup suara itu memanggil. Poyan, ada telepon dari Jakarta. Telepon itu kembali diangkat dan kali ini terdengar suara lelaki menyapa. Poyan tuh panggilan singkat untuk paman yang bernama Wayan. Ya, ada catatan kaki. Wayan, panggilnya hati-hati. Sejenak sunyi. Lena, suara lelaki itu terdengar tak yakin. Iya, ini Lena. Apa kabar? Kabar baik. Tumben sekali kamu telepon. Setiap kata dilontarkan dengan kaku. Aku mau bicara soal Kinan. Waktu liburan semesternya nanti, dia kepingin sekali pergi ke tempatmu di Ubud. Kinan sudah lama bilang, sejak dia masih di Amsterdam, dia juga pernah menelponku soal itu. Potong Wayan. Tapi aku tidak enak kalau tidak langsung minta izin sama kamu. Kinan sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Ini rumahnya juga. Kapanpun dia ingin kemari, sudah pasti ku terima. Nada itu berubah tegas. Mudah-mudahan dia tidak akan merepotkan. Kinan tidak pernah merepotkan. Seluruh keluargaku di sini malah senang kalau dia datang. Lagi-lagi nada itu tegas memotong, seolah Wayan ingin percakapan itu cepat usai. Lena menghela nafas. Terima kasih kalau begitu. Cuma satu yang ingin aku pastikan. Ayahnya memberi izin Kinan kemari kan? Sudah, Adri sudah kasih izin. Oke, tak ada masalah lagi kalau begitu. Sunyi lagi. Lena pun tahu sudah saatnya pembicaraan itu disudahi. Welcome Ruka. Selamat malam. Ya, di broadcastku ini aku bacain novel. Malam ini kebetulan kita lagi baca Perahu Kertas. Gak kebetulan sih sebenarnya. Iya, aku kayaknya udah merencanakan ini dari dari bulan Agustus mungkin. Gak tahu sih. Gak benar-benar direncanain sih, tapi aku nyimpen buku terbaik yang pengen aku baca buat akhir tahun sih. kayak gitu. Iya, aku sebelumnya aku juga baca Alchemist sih, tapi personal favorit aku ya itu. Buat yang belum ku baca di sini Perahu Kertas. Makanya ku simpen buat di akhir tahun gitu biar hype-nya. Ya biar hype-nya beda, apalagi di buku ini bakal ada event akhir tahun. Oke, aku lanjutin ya. Bandung, Oktober 1999. Kinan menaiki anak tangga eskalator sekaligus dua-dua, menyusuli orang-orang yang berdiri diam di kanan kiri, berusaha tiba di lantai paling atas secepat-cepatnya. Saat ia sampai, sudah ada Eko dan Noni berdiri sambil mengacungkan 3 lembar tiket bioskop. My man, right on time. Pintu bioskopnya udah dibuka, tapi filmnya belum mulai kok, sambut Eko. Tenang, minuman buat lu udah gua beliin, kata Noni, menunjukkan sekantong plastik berisi minuman kotak dan makanan ringan. Sorry banget telat ya, tadi gua ketiduran, ujar Kinan dengan nafas yang masih terengah. Tiba-tiba ia tersadar sesuatu. Ada yang kurang di situ. Sekecil mana? Gugi kedatangan tamu agung dari Jakarta. Biasa, seloroh Noni. Kening Kinan berkerut. Tamu agung? Maksudnya? Cowoknya dia, si Ojos.
lagi ngapelin dia ke Bandung. Jadi nggak mungkin lah gabung sama geng Midnight kita ini, timpal Eko. Kalau Ojos sih pasti candlelight dinner gitu deh. Iya, satu-satunya kesempatan Kugi naik kasta dari pemadam kelaparan. Eko terkekeh. Kinan terdiam sejenak. Gua baru tahu Kugi punya pacar. Di Jakarta. Noni mengangguk. Pacarnya dari SMA. Galak, Eko menambahkan. Enggak, sanggah Noni. Ke semua teman ceweknya enggak. Ke semua teman cowoknya, wih, galakan Ojos daripada menwa kampus. Pengalaman pribadi ya. Itu karena Ojos bisa mendeteksi cowok-cowok mana yang diam-diam naksir Kugi, tahu? Ledek Noni sambil menoyor bahu Eko. Ungkit terus. Eko tergelak. Berarti Ojos bukan cuma galak kayak menwa, tapi juga sensi kayak herdernya polisi. Percakapan itu berlanjut terus hingga keduanya memasuki ruangan bioskop, dan Kinan hanya mengikuti dari belakang dengan mulut terkunci. Kinan, suara yang ia kenal, nada ceria yang ia hafal, derap langkah setengah berlari yang khas. Namun entah kenapa, kali ini Kinan agak enggan menoleh ke belakang. Ditariknya napas dalam-dalam sebelum ia akhirnya membalikan punggung. Hai Gi, hai, gimana malam minggu kemarin? Seru ya filmnya? Noni sampai ke mimpi-mimpi gitu. Sorry ya aku gak gabung. Udah makan malam belum? Pemadam kelaparan yuk. Dengan semangat tinggi Kugi menyerocos. Saya masih kenyang dan harus cepat pulang. Banyak tugas, gak apa-apa ya? Kinan menimpali ringkas. No problemo. Kugi tersenyum lebar. Sebetulnya sih aku kok pengen ngobrol, tapi ya udah nanti aja. Tentang? Kugi berpikir sejenak. Udah hampir 2 minggu aku kasih majalah yang ada cerpenku itu. Tapi, kok kamu belum komentar? Kugi mesem-mesem. Gak maksa sih, cuma penasaran aja. Kinan menarik napas panjang untuk kedua kali. Boleh jujur? Tanyanya. Harus dong, seru Kugi mantap. Saya gak suka. Letupan dalam hati Kugi mendadak seperti dibanjur air dingin. Padam. Air mukanya seketika berubah. Meski ia berusaha tampil tenang. Buat orang yang gak tahu kamu, cerpen itu mungkin bagus. Tapi saya merasa dongeng-dongeng kamu jauh lebih otentik. Lebih orisinal. Dan lebih mencerminkan kamu yang sebenarnya. Dalam cerpen itu, saya tidak menemukan diri kamu. Yang saya temukan adalah penulis yang pintar merangkai kata-kata. Tapi gak ada nyawa. Sambung Kinan lagi. Seluruh persendian tubuh Kugi serasa dikunci. Kata-kata Kinan seolah menyulapnya menjadi patung. Ia cuma bisa merasakan air ludahnya tertelan seperti bola baso yang tak sempat terkunyah. Maaf ya Gi, kalau memang kamu kepingin saya jujur, ya itulah opini saya, nggak kurang, nggak lebih. Kugi mengangguk kecil. Makasih udah jujur, ucapnya pelan. Tak lama kemudian, Kinan pamit pulang, dan Kugi tetap berdiri di tempatnya, merenungi kata demi kata yang menusuknya bagai hunusan pedang es. Menyakitkan sekaligus membekukan, membuatnya bungkam tanpa bisa melawan. Malam itu Kugi terjaga lama di tempat tidur, telentang menghadap langit-langit kamar kosnya dengan pikiran yang terus berputar dan hati yang teraduk-aduk. Ia tak mengerti mengapa komentar Kinan meninggalkan dampak yang begitu dalam. Ia juga tak mengerti mengapa ia begitu menunggu-nunggu pendapat Kinan. Seolah pendapat manusia satu itulah yang terpenting. Ironisnya, semua orang terdekatnya, termasuk Ojos, menyukai dan memuji-muji cerpennya. Hanya Kinan yang begitu tegas dan tanpa tedeng aling-aling menyatakan tidak suka. Welcome Ren. Lu ganti namanya cepet banget ya? Atau emang rada error aja? Iya Ren, malam ini aku baca Perahu Kertas dari Dilestari. Yoi, aku sengaja tunggu sampai akhir tahun buat baca buku ini. biar timingnya pas, mudah-mudahan pas ya. Ya personal favorite sih, jadi kadang kalau aku bacain ini di bulan-bulan sebelumnya terkesan agak egois ya gak sih?
Iya, jadi kayak sebulan terakhir aku bacain buku request gitu kan dari chat di sini, atau chat apa sih, audiens di sini. Jadi ya udah akhir tahun, ya udahlah aku bacain apa yang aku pengen baca aja begitu. Aduh, aku lanjutin ya. Seharian Kugi bertanya dan bertanya, apa yang salah? Bagaimana mungkin Kinan menyebutnya penulis yang cuma pintar merangkai kata tapi tak bernyawa? Padahal ia setengah mati mengerjakan cerita pendek itu. Setiap kata dipilihnya dengan cermat dan teliti. Ia menulis dengan plot yang sudah diatur apik. Setiap konflik dimunculkan dengan momen yang sudah diperhitungkan. Ia hafal mati formula dan teori dari pedoman membuat cerita yang baik dan benar. Mungkinkah selera Kinan yang salah? Kugi terduduk tegak, membuka majalah yang memuat cerpennya, dan mulai membaca dari awal hingga akhir. Lalu ia menyalakan komputer, membuka salah satu file dongengnya, dan juga membacanya saksama. Kugi mulai menyadari sesuatu. Dalam dongengnya, ia seolah berlari bebas, sesuka hati. Dalam cerpen itu, ia seperti berjalan meniti tali, berhati-hati dan penuh kendali. Dan ada satu perbedaan yang kini menjadi sangat jelas baginya. Dalam dongengnya, ia bercerita untuk memuaskan dirinya sendiri, sementara dalam cerpennya ia bercerita untuk memuaskan orang lain. Ingatannya pun kembali mundur ke siang tadi, dan kembali ia rasakan perisayatan kata-kata Kinan. Namun kali ini, Kugi ikut merasakan kebenarannya. Iya, itu tadi bab 6. Kayaknya kita bisa satu bab lagi deh buat malam ini. Aku nggak banyak ngeren sih. Itu alasannya kenapa aku nggak banyak ngeren ketimbang malam-malam sebelumnya. Jadi ya mana tadi setengah jam aku udah ngerandom lagi. Iya, waktu recordingnya juga makin cepat kayaknya kalau aku nggak banyakan ngeren atau banyakan. Iya bener ya, kalau aku lebih fokus waktu recordingnya juga bisa dipangkas gitu. Kok aku baru nggak sekarang ya? Itu kan obvious anjir. Oke, bab 7. Bulan perjalanan kita. Bandung, Desember 1999. Tempat kos yang lengang itu semakin terasa sepi karena hampir semua penghuninya sudah kembali ke kota masing-masing untuk menikmati liburan semester. Hanya segelintir yang tersisa. Kinan memasukkan barang-barang terakhirnya sebelum tas itu resmi diamankan dengan gembok kecil. Pintu kamarnya yang setengah terbuka, tahu-tahu terbuka lebar. Bimo, teman kosnya, muncul sambil menenteng travel bag. Hai Nan, jadi mau ikut ke Jakarta pakai mobil gua nggak? Masih ada tempat untuk satu lagi. Kinan menggiling. Gak Bim, gua pakai kereta api nanti sore. Udah beli tiket. Salam buat anak-anak deh. Bimo yang sudah mau beranjak pergi mendadak menahan langkahnya. Seperti teringat sesuatu. Oh iya, selamat ya. Untuk? Kata anak-anak, IP lu tertinggi satu angkatan. Gak percuma lu disebut siluman kampus. Kerjanya cuma kerjanya pulang melulu, ngerem di kamar kayak beruang. Bimo terkekeh. Kinan hanya tersenyum sekilas, entah harus merasa bangga atau tersindir. Tapi ia cukup suka sebutan itu, siluman kampus. Welcome, Vin. Yeah, bukan lu. Ya makasih selamatnya. Enggak kok, bukan siluman gue. Apaan sih, Vin? Siluman genderuwo. Serius, Vin? Gak tahu sih, aku agak penasaran aja sama sosok yang bernama genderuwo itu. Yoi. Siluman badak langit. Gila, kenapa sih? Kenapa sih, Vin? Aduh, anjir. Iya, Vin, aku baca Perahu Kertas dari Dilestari. Kayaknya 2 minggu aku baca ini deh. Yoi.
emang emang sengaja sih aku simpen buat akhir tahun karena hitung-hitung self reward gitu. Iya. Anjir, dinilai dong sama si Kelvin. Oke, aku lanjutin ya. Begitu Fiat kuning itu menepi, Kinan yang sudah menunggu di teras depan langsung menghampiri bagasi mobil dan memasukkan tasnya. Baru setelah membuka pintu, ia tersadar akan satu sosok yang tidak ia duga kehadirannya. Kugi, kamu ke Jakarta hari ini juga? Tanya Kinan heran. Hai Nan, aku tukeran tiket sama Eko. Jawab Kugi berseri-seri. Kinan ganti menatap Eko. Gua pikir Fuad dititip ke Noni dan lu pulang ke Jakarta hari ini sama gua. Ternyata gua baru bisa Ternyata gue baru bisa ke Subang lusa, Nan. Jadi Eko nemenin gue dulu di Bandung, Noni menjelaskan. Oh oke, Kinan berkata pendek. Sebersit perasaan aneh menyusupi hati Kugi yang melengkapi kecurigaannya selama ini. Tadinya Kugi berasumsi bahwa sebulan ini Kinan banyak menyendiri karena belajar mati-matian. Dan itu memang dibuktikan oleh IP tertinggi yang diraihnya. Tapi baru sore ini Kugi merasakan adanya alasan lain. Ia merasa dihindari oleh Kinan. Tanpa banyak bicara, Kinan mengempaskan tubuhnya di jok belakang. Tungkai kakinya yang panjang membuat lututnya selalu nyaris beradu dengan jok depan. Dengan ekor matanya, Kugi mengamati. Sebagaimana ia mengamati sepatu Kinan yang kali ini tampak baru dicuci bersih. Sebagaimana ia tahu Kinan sedang mengenakan kemeja jeans lengan panjang yang dulu dipakai saat menggandeng tangannya di bioskop. Sebagaimana ia hafal aroma sampo yang meruap dari rambut Kinan yang tergerai. Kugi mengamati dan mengingat itu semua. Untuk apa? Ia pun tak mengerti. Namun semua itu melekat dalam memorinya. Telah lama menghantuinya tanpa bisa ia kendalikan. Kinan memejamkan matanya sejak 10 menit pertama kereta api itu bertolak dari stasiun Bandung. Ia terbangun oleh karena haus yang menggigit dan hening yang dirasakan terlalu lama dari seharusnya. Saat matanya membuka, kereta itu memang sedang berhenti di sebuah stasiun kecil, dan Kugi tidak ada di sebelahnya. Dari kasakusuk orang di sekeliling, Kinan menyimpulkan bahwa kereta itu sudah berhenti lama di sana, dan keterlambatan ini mulai menggelisahkan banyak penumpang. Bentar, kok koneksiku ngedrop ya? Enggak deh, bohong. Penasaran, Kinan pun memutuskan untuk keluar dan bertanya langsung pada petugas. Muhun, ada kereta yang anjlok, cep. Aduh, anjing gak enak banget. Aduh, giliran ganti logat gini. Dia kayak, aduh, oper giginya gak mulus, dal. Aduh, anjir. Sorry. Mohon, ada kereta yang anjlok, cep. Kita jadi tertahan di sini, mungkin setengah jam sampai sejam. Belum ada pemberitahuan. Petugas stasiun itu menjelaskan, di atas kepalanya tergantung pelang stasiun Citatah. Kereta itu bahkan belum menempuh separuh perjalanan. Langit mulai remang, pertanda sore mulai menua. Awan mendung yang sejak tadi bergelantungan mulai merintikkan selapis gerimis tipis. Meski dianjurkan menunggu di dalam kereta, Kinan merasa tak ingin kembali ke sana cepat-cepat. Ia mengedarkan pandangan, mencari sesuatu yang sekiranya membuat perasaannya tertarik, dan matanya tertumbuk pada pelataran depan stasiun. Cep, jangan jauh-jauh. Sayup, Kinan mendengar petugas tadi memperingatkannya. Namun ia merasa kakinya terundang untuk keluar, menuju jalanan pedesaan yang setengah becek, berhiaskan 1-2 warung kopi yang mulai menyalakan lampu petromaknya untuk menyambut gelap malam. Di sebuah warung, Kinan berhenti. Aneka gorengan yang terpajang di sana tampak menarik. Belum lagi bersisir-sisir pisang susu yang kuning masak tampak bergelantung di kayu penyangga tendanya. Iya, koneksinya ngedrop. Enggak ding, belum. Ini masih pakai. Tapi nggak apa-apa, kayaknya kita bisa lanjut ya dengan begini.
Ya kan ya? Bentar. Iya kayaknya aman. Enggak sih dia pakai apa ya? Apa belum? Gimana sih bentar? Iya deh kayaknya nggak masalah juga. Yoi. Mangga ngopi dulu Den. Ibu tua pemilik warung menyapa ramah. Baru saja Kinan hendak duduk di bangku kayu itu, tiba-tiba dari sisi seberangnya muncul kepala dan kedua tangan mungil yang sedang meraih pisang susu. Kugi, hei udah bangun. Hei, udah bangun. Kok bisa nyampe sini juga? Kugi heran bukan main. Radar Neptunus mungkin? Cetus Kinan. Antara geli dan takjub, ia pun duduk di sebelah Kugi dan memesan secangkir kopi panas. Keduanya langsung mengobrol dan tertawa-tawa. Tak habis pikir bagaimana mereka bisa berakhir di tempat yang sama tanpa janjian. Sebentar. Tiba-tiba Kugi memotong pembicaraan. Wajahnya tampak siaga seolah-olah sesuatu akan menyeruak muncul. Ada apa? Kinan ikut melihat ke sekeliling. Bau ini, kamu cium gak? Kugi mengendus-ngendus. Kamu kentut? Bukan. Kugi memberengut. Ini bau tanah yang baru kena hujan. Kecium gak? Kugi lantas menghirup napas dalam-dalam, berkali-kali dan mukanya seperti orang ekstasi. Sedap, gumamnya. Kinan ikut mengendus dan mulai ikut menghirup. Gi, tambah lagi wangi kopi nih. Enak. Kugi mencomot kulit pisang. Tambah lagi nih wangi pisang. Asoy. Keduanya sibuk membawi ini itu tanpa menyadari ibu pemilik warung sudah mulai was-was melihat kelakuan mereka. Gerimis, wangi tanah kena hujan, kopi dan pisang. Dahsyat. Aku gak bakal lupa kombinasi ini. Kugi tersenyum lebar. Kilau di matanya kian bersinar tertimpa sinar lampu. Stasiun Citatah, warung, lampu templok, dan kamu. Saya juga gak bakal lupa. Mendengar itu, Kugi termangu. Ia merasa tergerak untuk mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia ingin bertanya, apakah intuisinya benar, bahwa Kinan dengan halus telah menghindarinya, bahwa ada keanehan yang terjadi antara mereka berdua. Tapi entah apa. Namun Kugi tak tahu harus memulai dari mana. Kembali dalam keheningan. Mereka duduk diam. Kinan menyeruput kopinya perlahan. Begitu juga Kugi dengan teh panasnya. Namun, kali ini hening itu tidak menjengahkan. Setiap detik bergulir sejuk dan hikmat. Seperti tetes hujan yang kini turun satu-satu. Nan, kamu benar soal cerpenku itu. Tiba-tiba Kugi memecah sunyi. Aku gak menjadi diriku sendiri. Aku bikin cerita itu untuk cari duit, untuk cari pengakuan doang. Kinan mengangkat kepalanya, menatap balik pada Kugi yang tengah menatapnya lekat-lekat. Makasih ya, kalau bukan karena kamu berani jujur sama aku, mungkin aku gak akan menyadari itu semua. Gak berarti aku bakal berhenti nulis cerpen sama sekali sih. Tapi sekarang aku bisa melihat diriku apa adanya. Di mana kelemahanku dan di mana kekuatanku. Senyum mengembang di wajah Kinan. Hangat. Gi, jalan kita mungkin berputar. Tapi satu saat, entah kapan, kita pasti punya kesempatan jadi diri kita sendiri. Satu saat, kamu akan jadi penulis dongeng yang hebat. Saya yakin. Kugi menghela nafas. Pandangan matanya mengembara. Gerimis, melukis, menulis. Satu saat nanti kita jadi diri kita sendiri. Gumamnya lambat, seperti mengeja, seperti mengucap doa. Dari jauh terdengar pengumuman bahwa kereta akan segera diberangkatkan. Mereka berdua pun beranjak dari sana. Tanpa terburu-buru, menapaki tanah becek dengan hati-hati. Tepat sebelum kereta berjalan, kaki mereka menjejak gerbong. Di gang antar gerbong yang sempit dan berguncang keras, keduanya berdiri sejenak. Kugi bisa merasakan jarak Kinan yang begitu dekat di punggungnya, membaui aroma wangi minyak wangi yang samar tercium dari kemejanya, dan terasa sesekali wajah Kinan menyentuh rambutnya. Meski tempat mereka berdiri sangat berisik, Kugi dapat mendengar Kinan berbisik di sela-sela rambutnya yang berkibar ditiup angin. Entah Kinan berbisik untuknya
untuk dirinya sendiri atau untuk mereka berdua. Namun dengan jelas Kugi menangkap 3 kata yang dibisikkan Kinan. Bulan, perjalanan, kita. Baru ketika duduk di bangkunya yang bersebelahan dengan jendela, Kugi menyadari bahwa bulan bersinar benderang di angkasa. Tanpa bisa ditahan, Kugi merasa pelupuk matanya menghangat dan pandangannya berkaca-kaca. Ingin rasanya ia membungkus bisikan Kinan tadi, menyimpannya di hati. 3 kata yang tak sepenuhnya ia pahami, tapi nyata ia alami saat ini. Bulan, perjalanan, mereka berdua. Oh, iya Vin. Thank you Vin. Lu ke rumah sakit kenapa? Welcome Aimi. Iya, malam ini aku baca Perahu Kertas dari Dilestari. Bentar Vin, lu kenapa ke rumah sakit, ada apa? Jam segini? Itu urgent gak sih? Nggak, soalnya aku tahu ke rumah sakit jam segini gak mungkin lu check up biasa kan. Aneh banget aja. Iya, ini udah di luar jam jenguk anjir. Yoi, terus check up juga gak mungkin jam segini, apaan sih? Jam 10 men, iya gak sih jam 10? Iya jam 10. Sudah sejam Ojos menunggu di kafe itu. Segala macam minuman dan donat aneka rasa sudah ia pesan sampai perutnya penuh sesak. Dan akhirnya bergaunglah pengumuman bahwa kereta api Parahyangan yang ditumpangi Kugi telah tiba. Segera ia beranjak dari sana dan menunggu di mulut pintu keluar. Sial. Iya, dari tadi ternyata si avatarku tuh nggak kelihatan mukanya anjir. Aku baru ngeh. Iya, nggak yang buat di recordingnya tuh. Aduh anjir, udah hampir beres lu baru ngeh lagi tuh. Dari jauh Ojo sudah bisa mengenali sosok mungil itu. Rambut sebahunya yang tergerai beradu dengan ransel besar yang seolah menenggelamkan tubuh kecilnya. Belum lagi jaket jeans yang sudah bisa dipastikan hasil minjam saking kebesarannya. Namun sesuatu di balik kekacauan berbusana itulah yang membuat sosok itu mencuat dimanapun ia berada. Dari jarak seperti ini pun Ojos bahkan sudah bisa melihat hidupnya binar kedua mata itu. Merasakan hangat kehadirannya, tawanya yang lepas tanpa beban. Kening Ojos tahu-tahu berkerut, matanya memicing. Ada seseorang yang berjalan di sebelah Kugi. Orang yang tidak ia kenal. Saksama Ojos mengamati, seperti menjalankan scanning, keningnya semakin berkerut. Ojos, Kugi melambaikan tangan, lalu menghampirinya setengah berlari. Hai Beb. Ojos meraih pinggang Kugi dan mengecupnya di pipi. Sigap ia melepaskan ransel dari bahu Kugi lalu menyampirkan barang besar itu di bahunya. Jos, kenalin, ini sepupunya Eko. Kinan. Kinan langsung mengulurkan tangan dan tersenyum ramah. Hai, Joshua. Ojos menyambut tangan itu. Sebelah tangannya tak lepas merangkul Kugi. Sampai ketemu semester depan ya Gi. Selamat menulis. Selamat melukis, jangan lupa. Kugi menempelkan kedua telunjuknya di ubun-ubun seperti antena. Seketika Kinan tertawa renyah. Radar Neptunus. Ia lalu ikut menempelkan kedua telunjuk di ubun-ubun. Mata Ojos tak lepas mengamati itu semua. Bahkan ketika Kinan sudah pamit pulang dan membalik pergi. Ada gelombang yang tertangkap oleh radarnya. Gelombang yang mengisyaratkan ketidakberesan. Situasi yang tidak aman dan Ojos tidak merasa nyaman. Iya, kayaknya cerita malam ini sampai situ deh. Udah jam 10 juga. Ya, aku mulai belajar untuk agak disiplin soal waktu sih, soalnya kerjaanku banyak. Iya, aku nggak bisa terlalu lama juga di sini. Bentar. Putar dan dengarkan sekarang sebelum tidur. Iya, siap-siap besok dikejar rezeki. Tuh ada tuh, iya. Itu kayak zikir gitu sebelum tidur atau gimana. Oke.
Ya aku play ini, aku tutup ini. Ya udah, ini hal yang aku baru pelajari kemarin sebenarnya, efisiensi. Yoi, jadi kalau di realitinya aku lagi nge-play perahu kertas dari Maudy Ayunda. Cuma gitu, biar efisien di sono closing, di sini sama-sama closing, jadi gitu. Karena di YouTube juga aku nggak bisa play itu, aku nggak bisa tunjukin itu. Iya, copy strike ya, atau copyright gitu. Jadi ya udahlah. Thank you banget yang udah dengerin di YouTube. Iya, malam ini rekamanku sangat ramping. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak, masih bisa dinikmati lah ya. Maksudnya ya aku agak agak insecure sebenarnya. Ya biasanya aku bisa rekaman sampai 1,5 jam, 2 jam, terus sekarang cuma di bawah itu. Ya mudah-mudahan kualitasnya nggak menurun lah ya. Aku juga nguploadnya nggak lama-lama banget sebenarnya itu. Ya dan aku belakangan belakangan belajar untuk membiasakan diri. Iya, ternyata kalau di YouTube aku nggak boleh kayak rekaman buat up di YouTube tuh, aku nggak boleh terlalu banyak diem. Ya bener, agak menyedihkan sih, tapi seperti itu kenyataannya. Jadi filler apa sih, ngisi 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 fillernya itu, atau iya, harus lebih disiplin, bukan disiplin kali ya, ya harus lebih aware gitu. Ya kayak jangan dibiarkan 5-10 detik tanpa bicara itu ternyata gak enak didengerin. Iyalah aja, apa sih. Iya, banyak sih yang aku pelajarin buat buat upload YouTube selanjutnya. Aku juga mungkin bakal bikin konten lain di YouTube, mudah-mudahan ya. Ada kepikiran beberapa konten sih buat aku bawain, tapi ya ya mudah-mudahan lah. Ya udah, thank you ya YouTube sudah mendengarkan sejauh ini. Ya rekamannya aku tutup. Thank you banget.